Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia mengenalnya sebagai singa podium. Suaranya mampu menggetarkan ribuan massa dalam sekejap. Dan telunjuknya sanggup membuat nyali para pemimpin negara adidaya menciut di panggung internasional. Namun, jika kita memperhatikan arsip-arsip lama dengan jeli, ada satu pemandangan yang tak pernah berubah dari sosok sang proklamator ini. Di balik seragam militer yang gagah dan peci hitam yang ikonik, tangan kanannya hampir selalu menggenggam sebuah tongkat komando berukuran sedang. Bagi mata awam itu mungkin hanya aksesori penunjang wibawa. Namun, bagi para pencinta sejarah spiritual Nusantara, tongkat itu adalah teka-teki besar yang menyelimuti perjalanan hidup Soekarno. Sebuah benda yang memicu perdebatan panjang. Apakah itu hanya sepotong kayu biasa, ataukah sebuah isyarat rahasia dari para ulama besar untuk menjaga keselamatan pemimpin bangsa? Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kehebohan mengenai kekuatan di balik tongkat Bung Karno memuncak pada sebuah pagi yang mencekam. Tepat pada Hari Raya Idul Adha 14 Mei 1960, idos di tengah kehusyukan ribuan jamaah yang sedang melaksanakan salat di lapangan rumput Istana Merdeka, seorang pria tiba-tiba menarik pelatuk pistol ke arah punggung presiden dari jarak yang sangat dekat. Secara logika militer, mustahil peluru itu meleset. Namun, sejarah mencatat sebuah peristiwa yang menembus batas nalar manusia. Penembak tersebut kemudian mengaku dalam persidangan bahwa saat ia membidik, sosok Bung Karno tiba-tiba bergeser secara gaib atau tampak menjadi dua bayangan yang membingungkan. Peluru itu melesat tanpa menyentuh seujung rambut pun sang presiden. Di saat kegaduhan pecah, Bung Karno tetap tenang, sementara tongkat komandonya tersandar bisu di sampingnya. Kejadian ini seolah mengonfirmasi desus-desus di kalangan rakyat jelata bahwa Bung Karno punya pegangan. Secara material, tongkat yang paling sering dibawa Bung Karno bukanlah terbuat dari logam mulia atau gading yang mahal. Kayu tersebut berasal dari jenis pucang kalak, sebuah pohon langka yang tumbuh di pegunungan wilayah Pacitan, Jawa Timur. Dalam tradisi spiritual Nusantara, kayu pucang kalak bukan sekadar material alam. Wilayah pucang kalak sejak lama dikenal sebagai daerah yang wingit atau sakral, tempat di mana para pencari Tuhan dan para wali melakukan uzlah atau pengasingan diri dari hiruk-pikuk dunia. Para sesepuh dan santri di wilayah tersebut meyakini bahwa kayu dari tempat ini memiliki energi alami yang mampu meredam amarah dan menetralisir niat jahat. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, siapa yang pertama kali memberikan kayu tersebut kepada Bung Karno? Sebab, Bung Karno bukan tipe orang yang mencari-cari benda keramat demi kekuasaan. Ada jejak tangan seorang ulama karismatik yang memberikan kayu itu sebagai simbol amanah. Dalam perspektif Islam Nusantara yang sangat dihormati oleh Bung Karno, pemberian sebuah tongkat dari seorang guru kepada muridnya memiliki makna filosofis yang sangat dalam, yang disebut sebagai al-istiqomah. Sebuah tongkat berfungsi sebagai pengingat agar sang pemegang tetap tegak lurus di jalan kebenaran, tidak goyah meski diterjang badai fitnah maupun ancaman pembunuhan. Bung Karno sendiri, dalam wawancara legendarisnya bersama jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams, selalu berusaha memberikan jawaban logis. Beliau hanya tertawa dan menyebut bahwa tongkat itu dipakai agar ia tampak gagah sebagai panglima tertinggi. Namun, banyak pihak meyakini bahwa jawaban tersebut hanyalah cara Bung Karno untuk menjaga martabat spiritualitas pesantren agar tidak dipandang sebagai klinik atau takhayul oleh dunia barat yang rasionalis. Di balik tawa Bung Karno yang meremehkan isu kesaktian tongkatnya, terdapat fakta bahwa beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan para kiai sepuh. Beliau sering melakukan kunjungan rahasia ke pesantren-pesantren terpencil hanya untuk meminta doa dan restu. Ada sebuah narasi kuat di kalangan santri tua bahwa tongkat-tongkat tersebut sebenarnya adalah ijazah dalam bentuk fisik. Setiap kali Bung Karno menggenggam tongkat itu di podium internasional, ia sebenarnya sedang membawa doa dan dukungan batin dari ribuan ulama dan santri di seluruh pelosok negeri. Tongkat itu menjadi jembatan antara semangat nasionalisme dan kekuatan ruhani yang berakar pada ajaran para wali. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, misteri tongkat pucang kalak masih menyisakan banyak tanya. Jika benar itu hanya kayu biasa,
Mengapa Bung Karno merasa kurang lengkap jika tidak membawanya saat bertemu pemimpin dunia seperti John F. Kennedy atau Nikita Khrushchev? Dan jika benar itu adalah pemberian ulama, pesan langit apa yang sebenarnya dititipkan melalui sirat-serat kayu tersebut? Pencarian kita baru saja dimulai, karena jejak selanjutnya akan membawa kita pada sebuah pertemuan rahasia di sebuah gubuk bambu di pinggiran Jawa Barat, di mana seorang ulama besar membisikkan sesuatu kepada Soekarno muda tentang masa depan bangsa ini. Rahasia yang terkubur dalam sejarah ini akan mulai terkuak di bagian selanjutnya, saat kita menelusuri siapa sebenarnya sosok di balik layar yang mengukir takdir sang proklamator. Rahasia besar seringkali tidak ditemukan di istana yang megah atau di balik meja perundingan yang formal, melainkan di tempot-tempot yang paling tidak terduga. Untuk memahami asal-usul tongkat yang melegenda itu, kita harus memutar jarum jam kembali ke masa di mana Soekarno masih menjadi seorang aktivis muda dengan api nasionalisme yang menyala-nyala. Namun, jiwanya tetap haus akan bimbingan spiritual. Di masa itulah, sebuah pertemuan rahasia terjadi di sebuah gubuk bambu sederhana di pinggiran Jawa Barat, jauh dari pengawasan intelijen Belanda yang ketat. Di sana, seorang ulama sepuh yang namanya jarang muncul di buku teks sejarah, namun sangat disegani di kalangan santri, sedang menunggu kedatangan sang putra fajar. Pertemuan ini bukanlah sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah penyerahan estafet perjuangan yang disimbolkan melalui sepotong kayu. Pucang Kalak. Ulama tersebut dikenal sebagai sosok yang mastur, yakni wali yang menyembunyikan jati dirinya dari keramaian dunia. Konon, beliau adalah salah satu pemegang sanad keilmuan yang tersambung langsung ke jalur Wali Songo. Dalam pertemuan yang hanya diterangi lampu minyak itu, suasana terasa sangat berat oleh wibawa ruhani. Bung Karno, yang biasanya meledak-ledak dengan orasi politiknya, tertunduk takzim di hadapan sang kiai. Di hadapan mereka, tergeletak sepotong kayu mentah yang belum diukir, namun memancarkan aura yang berbeda. Sang ulama berpesan dengan nada rendah, namun menggetarkan, "Karno, bangsa ini tidak akan merdeka hanya dengan senapan atau diplomasi di atas kertas. Bangsa ini butuh pemimpin yang hatinya tersambung ke langit dan kakinya menginjak bumi. Ambillah kayu ini, jadikan ia pengingat bahwa saat kau berdiri tegak nanti, kau tidak berdiri sendirian. Ada doa jutaan rakyat dan restu para wali di belakangmu." Pemberian kayu Pucang Kalak itu bukanlah sebuah jimat untuk kesaktian pribadi, melainkan sebuah ijazah kepemimpinan. Dalam tradisi pesantren Nusantara, seorang guru memberikan tongkat kepada muridnya sebagai isyarat bahwa sang murid telah dianggap dewasa secara spiritual untuk memimpin umat. Namun, kayu itu harus diproses dengan cara yang tidak biasa. Bung Karno diperintahkan untuk membawanya dalam tirakat, menjadikannya teman dalam sugit-sugit panjangnya memohon kemerdekaan Indonesia. Menariknya, jenis kayu Pucang Kalak yang diberikan bukanlah sembarang kayu yang diambil dari hutan. Kayu tersebut konon diambil dari bagian pohon yang paling sering terkena petir, namun tidak terbakar. Simbol dari kekuatan yang tahan banting dan tidak luntur oleh tekanan musuh. Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa di masa depan Bung Karno tampak begitu tak tergoyahkan, bahkan saat dikepung oleh ancaman pembunuhan berkali-kali. Pertemuan rahasia ini memberikan dampak psikologis yang luar biasa bagi Soekarno. Sejak saat itu, beliau mulai menyadari bahwa perjuangan memerdekakan Indonesia adalah sebuah misi suci jihad yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan. Tongkat yang kemudian diukir dengan indah menjadi tongkat komando itu menjadi jangkar ruhaninya. Setiap kali beliau merasa lelah atau ragu menghadapi liciknya politik kolonial, sentuhan tangannya pada serat kayu Pucang Kalak itu seolah mengalirkan kembali pesan sang kiai di gubuk bambu tersebut. Ini adalah rahasia yang tidak pernah diungkapkan Bung Karno kepada para kolega politiknya yang berhaluan sekuler. Beliau lebih memilih merahasiakan identitas sang ulama pemberi tongkat demi menjaga keselamatan sang guru dari kejaran tentara Belanda yang selalu mencurigai setiap pergerakan pesantren. Namun, sejarah memiliki cara unik untuk menyisakan jejak. Meskipun Bung Karno berusaha menutup rapat dimensi spiritual ini, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda setiap kali beliau menggenggam tongkat tersebut. Para pengawal pribadinya sering melihat Bung Karno berbicara sendiri dalam keheningan malam sambil memegang tongkatnya, seolah sedang melakukan dialog batin dengan para leluhur dan guru-gurunya. Ada sebuah peristiwa menarik di mana seorang pejabat asing mencoba memegang tongkat tersebut karena penasaran. Namun ia segera merasa tangannya bergetar hebat
dan dadanya terasa sesak, hingga ia harus segera mengembalikannya. Kejadian-kejadian kecil seperti inilah yang memperkuat keyakinan bahwa tongkat tersebut telah berisi energi doa yang sangat padat. Di sisi lain, para kritikus sering menuduh Bung Karno terjebak dalam klinik atau mistisisme yang tidak rasional. Namun, bagi mereka yang memahami kedalaman Islam Nusantara, apa yang dilakukan Bung Karno adalah bentuk tabaruk atau mengambil berkah dari peninggalan orang-orang syalih. Beliau menggunakan benda tersebut sebagai media untuk memperkuat keyakinannya kepada Allah. Tongkat itu adalah simbol bahwa kekuasaan hanyalah pinjaman, dan seorang pemimpin harus sekuat kayu pucang yang tidak patah oleh badai. Namun, misteri ini belum berhenti di sini. Di balik kewibawaan tongkat tersebut, tersimpan sebuah ramalan gelap yang sempat dibisikkan oleh sang ulama, bahwa jika suatu saat tongkat itu terpisah dari genggaman Bung Karno, maka itu adalah pertanda bahwa masa kejayaannya akan segera berakhir. Ramalan itu seolah menjadi kenyataan pahit di akhir masa kekuasaannya. Di episode selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana tongkat ini menjadi saksi bisu di saat-saat paling kritis dalam sejarah Indonesia saat fajar kekuasaan Bung Karno mulai meredup dan intrik politik mulai merongrong kewibawaannya. Benarkah ada upaya pencurian tongkat tersebut oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan beliau? Dan apa hubungannya dengan kemunculan sosok-sosok misterius yang mengaku sebagai utusan dari gunung-gunung suci di Jawa? Jejak ini semakin dalam dan semakin gelap, membawa kita pada sebuah konspirasi yang melibatkan dunia nyata dan dunia gaib. Memasuki pertengahan dekade 60-an, awan mendung mulai menyelimuti langit politik Indonesia. Di tengah memanasnya konfrontasi dan intrik politik tingkat tinggi, muncul sebuah fenomena yang jarang dicatat dalam buku sejarah resmi, namun menjadi buah bibir di kalangan terbatas istana. Serangan terhadap Bung Karno tidak lagi hanya datang lewat jalur diplomasi atau upaya pembunuhan fisik, melainkan melalui apa yang disebut sebagai sabotase spiritual. Pihak-pihak yang ingin menjatuhkan sang proklamator mulai menyadari bahwa kekuatan Bung Karno bukan hanya terletak pada dukungan massa, melainkan pada jangkar spiritual yang selama ini menopangnya. Dan pusat dari jangkar itu, tak lain dan tak bukan, adalah tongkat kayu pucang kala yang selalu berada dalam genggamannya. Disinilah sebuah operasi senyap dimulai untuk memisahkan sang pemimpin dari benda yang dianggap sebagai sumber perlindungannya. Operasi sabotase ini dilakukan dengan sangat halus. Beberapa orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, yang diduga telah dipengaruhi oleh kepentingan asing dan kekuatan oposisi, mulai menyebarkan bisikan-bisikan beracun. Mereka mencoba meyakinkan Bung Karno bahwa tongkat tersebut sudah lelah atau energinya perlu dibersihkan oleh praktisi spiritual tertentu yang sebenarnya adalah utusan dari pihak lawan. Strateginya jelas. Jika tongkat itu bisa diambil dari tangan Bung Karno, meski hanya satu malam, maka perlindungan batinnya akan bocor. Namun, Bung Karno bukanlah orang yang mudah tertipu. Beliau yang sejak muda dididik oleh para ulama batiniah, merasakan ada getaran yang tidak beres. Beliau mulai lebih sering mendekap tongkatnya, bahkan saat tidur, seolah tahu bahwa ada tenggen-tenggen tak terlihat yang sedang mengincar nyawa ruhaninya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika tersiar kabar bahwa seorang orang pintar dari luar negeri yang dibawa oleh salah satu faksi politik mencoba melakukan ritual penjamasan untuk mengunci kekuatan tongkat tersebut dari jarak jauh. Di saat yang sama, sebuah peristiwa ganjil terjadi di lingkungan istana. Konon, salah satu tongkat koleksi Bung Karno yang paling sering beliau bawa saat kunjungan luar negeri tiba-tiba menghilang dari tempat penyimpanannya yang sangat rahasia. Kehilangan ini membuat suasana istana mencekam. Para pengawal pribadi yang biasanya tenang menjadi sangat gelisah. Hilangnya tongkat itu bukan sekadar kehilangan benda seni bernilai tinggi, melainkan sebuah isyarat buruk bagi keselamatan negara. Bung Karno sendiri dikabarkan hanya terdiam di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah meja, seolah sedang berkomunikasi dengan sang guru yang dulu memberikan kayu tersebut di Gubuk Bambu Jawa Barat. Di tengah kegentingan itu, muncul sosok-sosok misterius yang mengaku sebagai utusan dari pesantren terpencil di pedalaman Jawa. Mereka datang tanpa diundang, melewati penjagaan ketat istana dengan cara yang sulit dijelaskan. Mereka memberikan peringatan kepada Bung Karno bahwa sang penjaga, energi spiritual yang ditiupkan para ulama melalui doa-doa ke dalam kayu pucang kalak sedang
berada dalam ancaman besar. Mereka menyebutkan bahwa ada upaya sistematis untuk memutus sanad doa antara Bung Karno dan para leluhur Nusantara. Jika hubungan ini putus, maka Bung Karno akan berdiri sendirian menghadapi badai politik yang sedang dipersiapkan untuk menggulungnya. Inilah masa di mana Bung Karno mulai sering terlihat menyepi, melakukan salat malam yang sangat lama, dan kembali membuka kitab-kitab pemberian kiainya, mencoba mencari jawaban di atas sajadah. Dramatisnya, upaya pencurian atau sabotase itu tidak hanya dilakukan oleh manusia. Ada cerita-cerita yang berkembang di kalangan abdi dalam, bahwa pada malam-malam tertentu, terlihat cahaya biru yang mencoba masuk ke kamar presiden, namun terpental oleh getaran dari tongkat yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Namun, fisik Bung Karno mulai melemah akibat beban pikiran yang luar biasa. Musuh-musuh politiknya mulai menggunakan narasi klinik ini untuk menjatuhkan kredibilitasnya di mata kaum intelektual dan dunia internasional. Bung Karno dicitrakan sebagai pemimpin yang sudah kehilangan akal sehat dan terlalu bergantung pada takhayul. Padahal, bagi Bung Karno, mempertahankan tongkat itu adalah bentuk kesetiaan kepada amanah ulama yang menitipkan maruah bangsa pada sepotong kayu. Kehilangan salah satu tongkat utama tersebut ternyata menjadi awal dari rentetan peristiwa besar yang mengubah peta sejarah Indonesia. Seolah-olah sebuah bendungan gaib telah jebol. Serangan terhadap wibawa Bung Karno datang bertubi-tubi dari segala arah. Demonstrasi mahasiswa memuncak, inflasi meroket, dan kesetiaan para jenderal mulai terpecah. Di sebuah senja di Istana Bogor, Bung Karno tertangkap kamera sedang memegang tongkatnya dengan sangat erat. Namun, matanya menyiratkan kelelahan yang sangat dalam. Sepertinya, beliau sadar bahwa masa depan tidak lagi bisa ditahan hanya dengan sepotong kayu. Jika doa-doa rakyat sudah mulai terbelah, sejarah seringkali mencatat pergantian kekuasaan melalui dokumen-dokumen resmi, tanda tangan di atas kertas segel, atau pengambilalihan markas militer. Namun, bagi mereka yang memahami denyut spiritual Nusantara, runtuhnya sebuah era ditandai dengan beralihnya pulung atau cahaya kepemimpinan dari satu tangan ke tangan lainnya. Memasuki tahun 1966, Istana Bogor yang biasanya penuh dengan gairah revolusi, berubah menjadi sunyi dan dingin. Di koridor-koridor sunyi itu, Bung Karno tampak berjalan lebih lambat dari biasanya. Langkah kakinya tak lagi menghentak tegas. Dan yang paling menyayat hati bagi para ajudan setianya adalah cara beliau memegang tongkat kayu pucang kalaknya. Genggaman itu tak lagi sekuat dulu. Seolah-olah beban seluruh Nusantara telah membuat kayu sakral itu terasa berbobot ribuan ton. Detik-detik paling dramatis terjadi ketika tekanan politik mencapai puncaknya. Di sebuah sore yang mendung, beberapa perwira tinggi datang membawa dokumen yang kelak mengubah jalannya sejarah Indonesia. Di momen yang penuh ketegangan itu, ada sebuah narasi tersembunyi yang dituturkan oleh beberapa saksi mata di lingkaran dalam istana. Konon, dalam salah satu pertemuan krusial tersebut, Bung Karno sempat meletakkan tongkat komandonya di atas meja kerja yang besar. Namun, pemandangan itu terasa janggal. Tongkat yang biasanya tampak berkilau dan berwibawa itu tiba-tiba terlihat kusam, seolah-olah cahaya batin yang ditiupkan para ulama ke dalamnya telah memudar seiring dengan membelahnya kesetiaan rakyat. Cahaya sang proklamator yang selama ini menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa Asia Afrika, mulai meredup tepat saat genggaman fisiknya pada tongkat itu mulai goyah. Ada sebuah kejadian yang sangat emosional saat Bung Karno harus meninggalkan istana menuju tempat pengasingan yang lebih sederhana. Beliau tidak membawa banyak harta, tidak ada tumpukan emas atau koper berisi uang. Namun, beliau tetap mendekap tongkat pucang kalaknya dengan sangat erat, seolah itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Namun, di gerbang istana, terjadilah sebuah momen yang memilukan. Ada upaya halus untuk memisahkan beliau dari tongkat tersebut dengan alasan keamanan dan administrasi negara. Bagi Bung Karno, dipisahkan dari tongkat itu bukan sekadar kehilangan aksesori, melainkan diputus paksa dari tali ruhani yang menghubungkannya dengan para guru dan kiainya. Beliau sempat terdiam lama, menatap kayu itu dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa ijazah kepemimpinan yang diberikan di gubuk bambu puluhan tahun silam kini telah mencapai batas waktunya. Pudarnya cahaya Bung Karno bukan hanya soal kehilangan jabatan presiden seumur hidup, tetapi soal kesepian spiritual. Tanpa tongkat di tangannya dalam beberapa momen pengasingan, Bung Karno tampak seperti manusia biasa yang rapuh. Beliau yang biasanya mampu menyihir massa dengan kata-kata, kini lebih banyak diam
dan merenung di bawah pohon Kamboja. Para penjaga melihat, tanpa jangkar tersebut, aura singa podium itu seolah sirna berganti dengan sosok kakek tua yang rindu akan kawan bicara. Namun, disinilah letak kemuliaan batinnya. Meskipun tongkat fisiknya mungkin telah berpindah tangan atau disimpan di museum, Bung Karno tetap berusaha menjaga tongkat batinnya, yaitu keimanannya. Beliau mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan tasbih, menggantikan kayu pucangkala dengan untayan doa yang tak putus-putus. Di luar istana publik mulai bertanya-tanya, kemana perginya tongkat sakti Bung Karno? Rumor liar beredar bahwa siapapun yang berhasil memegang tongkat itu, ia akan mewarisi karisma sang proklamator. Namun, rahasia yang tidak diketahui banyak orang adalah pesan sang ulama dahulu, bahwa kayu pucangkala hanya akan berbicara kepada jiwa yang lurus. Bagi mereka yang mengambilnya dengan ambisi kekuasaan semata, kayu itu akan kembali menjadi sekadar kayu biasa, dingin, bisu, dan tak bermakna. Inilah mengapa, meski banyak orang mencoba meniru gaya Bung Karno dan memegang tongkat serupa, getaran yang dihasilkan tidak pernah sama. Cahaya itu tidak terletak pada kayunya, melainkan pada pertemuan antara doa sang ulama dan ketulusan sang pemimpin. Masa-masa akhir di Wisma Yaso menjadi saksi bisu betapa sang penjaga telah benar-benar pergi. Tanpa tongkat komando, tanpa pengawal yang sigap, Bung Karno berjuang melawan sakitnya dalam kesunyian yang mencekam. Namun, di saat-saat terakhirnya, beliau dikabarkan sempat membisikkan sebuah kalimat syukur. Beliau bersyukur bahwa tugasnya menjaga tongkat amanah rakyat telah selesai, meski harus berakhir dengan air mata. Di episode selanjutnya, kita akan menelusuri sebuah fenomena mistis yang terjadi tepat saat Bung Karno mengembuskan napas terakhir, tentang sebuah tongkat yang tiba-tiba muncul kembali secara misterius di samping tempat tidurnya, dan bagaimana benda tersebut menjadi rebutan di balik layar oleh kekuatan-kekuatan yang ingin menguasai masa depan Indonesia. Malam-malam di Wisma Yaso pada bulan Juni tahun 1970 terasa lebih dingin dari biasanya. Sosok yang dulu mampu menggetarkan dunia dengan satu kalimatnya, kini terbaring lemah, terisolasi dari rakyat yang dicintainya. Di kamar yang dijaga ketat oleh laras senapan, Bung Karno berjuang melawan rasa sakit yang menggerogoti fisiknya. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah laporan lisan dari beberapa orang dekat yang setia membisikkan sebuah anomali yang tak masuk akal. Konon, beberapa malam sebelum nafas terakhirnya, tongkat komando pucangkalak yang sebelumnya dikabarkan telah disita atau hilang secara misterius dari inventaris istana, tiba-tiba terlihat bersandar di sudut kamar tidurnya. Tak ada yang tahu siapa yang membawanya masuk melewati barikade penjagaan berlapis, atau apakah benda itu pulang dengan caranya sendiri. Munculnya kembali tongkat itu seolah menjadi pertanda bahwa sang penjaga telah kembali untuk menemani tuannya menempuh perjalanan terakhir. Kehadiran kembali tongkat tersebut memicu kepanikan tersirat di kalangan faksi-faksi politik yang sedang bertikai di luar sana. Bagi mereka yang percaya pada kekuatan simbolis, tongkat itu bukan sekadar kayu, ia adalah surat perintah gaib. Siapapun yang memegangnya saat Bung Karno mengembuskan napas terakhir, diyakini akan mewarisi legitimasi spiritual untuk memimpin Nusantara. Perebutan rahasia di balik layar pun meledak. Intelijen, tokoh spiritual gadungan, hingga kolektor benda keramat mulai bergerak dalam bayang-bayang. Mereka mencoba menyuap pelayan, mendekati perawat, hingga melakukan ritual-ritual dari kejauhan demi memastikan tongkat itu jatuh ke tangan yang tepat. Namun, ruangan Wisma Yaso tetap menjadi benteng yang kedap, di mana Bung Karno dan tongkatnya seolah berada dalam dimensi yang berbeda, tak tersentuh oleh keserakahan duniawi. Dramatisnya, pada tanggal 21 Juni tahun 1970, saat fajar mulai menyingsing dan detak jantung sang singa podium mulai melambat, para saksi mata menyebutkan suasana yang sangat magis. Ruangan itu mendadak harum aroma kayu cendana bercampur melati. Meski tak ada bunga di sana, Bung Karno, dalam kondisi setengah sadar, dikabarkan sempat meroba-roba sisi tempat tidurnya, mencari sesuatu yang keras dan akrab di tangannya. Begitu jemarinya menyentuh serat kayu pucangkalak tersebut, guratan kemarahan dan kelelahan di wajahnya mendadak sirna, digantikan oleh senyum kedamaian yang luar biasa. Seolah-olah pesan sang ulama dari gubuk bambu puluhan tahun silam kembali terngiang di telinganya, bahwa tugasnya telah tuntas dan ia harus pulang dengan martabat yang utuh. Namun, tepat saat dokter menyatakan Bung Karno telah tiada, kekacauan senyap terjadi. Dalam hitungan menit setelah kabar duka itu tersebar,
Beberapa sosok berpakaian rapi namun misterius segera memasuki ruangan tersebut dengan instruksi khusus. Fokus mereka bukan pada jenazah, melainkan pada benda-benda pribadi di sekitar tempat tidur. Ada laporan yang menyebutkan bahwa terjadi perdebatan sengit mengenai inventarisasi tongkat tersebut. Beberapa pihak mengklaim itu adalah properti negara, sementara yang lain bersikeras itu adalah wasiat pribadi untuk keluarga. Di tengah hiruk pikuk tersebut, sang tongkat seolah kembali menunjukkan sifat wingitnya. Beberapa orang yang mencoba mengambilnya dengan kasar dikabarkan mengalami kaku, otot mendadak, atau perasaan dingin yang menusuk tulang hingga benda itu terjatuh kembali. Misteri ini semakin dalam ketika jenazah Bung Karno dibawa menuju Blitar untuk dimakamkan. Ada desas-desus di kalangan penduduk lokal bahwa tongkat yang asli ikut dikuburkan di dalam peti mati, mengikuti tradisi Raja-Raja Besar Nusantara agar kekuatannya tidak disalahgunakan. Namun, versi lain menyebutkan bahwa tongkat tersebut telah raib secara moksa sesaat sebelum peti ditutup. Di sisi lain bermunculan puluhan replika yang diklaim sebagai tongkat asli Bung Karno oleh berbagai kalangan untuk menaikkan wibawa mereka. Namun, bagi para santri dan ulama yang memahami hakikat batin, mereka tahu bahwa tanpa izin dari sang pemilik asli dan restu dari langit, kayu itu hanyalah kayu biasa. Perebutan di balik layar itu berakhir dengan tangan hampa bagi mereka yang hanya mengejar bayang-bayang kekuasaan. Kehilangan fisik Bung Karno meninggalkan lubang besar dalam jiwa bangsa. Namun misteri tongkatnya justru melahirkan legenda baru. Banyak yang bertanya, jika tongkat itu benar-benar memiliki isyarat dari ulama, apakah isyarat itu mati bersama sang proklamator? Ataukah ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali di tangan pemimpin masa depan yang memiliki ketulusan yang sama? Di episode selanjutnya, kita akan melompat ke masa kini, menelusuri keberadaan tongkat-tongkat tersebut di tangan para kolektor dan museum, serta sebuah kesaksian mengejutkan dari seorang ahli waris ulama yang menyebut bahwa rahasia sebenarnya bukan terletak pada kayunya, melainkan pada sebuah tulisan tersembunyi di dalam rongga tongkat tersebut. Puluhan tahun telah berlalu sejak deru napas terakhir sang proklamator terhenti di Wisma Yaso. Namun daya pikat tongkat kayu pucang kalak itu tidak pernah benar-benar padam. Di masa kini, benda-benda yang pernah bersentuhan langsung dengan tangan Bung Karno telah beralih status dari sekadar perlengkapan pribadi menjadi relikui sejarah yang sangat berharga. Beberapa tongkat komando beliau kini tersimpan rapi di balik kaca museum, seperti di Museum Blitar atau koleksi keluarga, menjadi saksi bisu bagi jutaan pasang mata yang datang dengan penuh rasa kagum sekaligus penasaran. Namun, di balik pencahayaan lampu museum yang terang, muncul sebuah pertanyaan yang seringkali hanya berani dibisikkan oleh para ahli konservasi dan kolektor benda pusaka. Apakah tongkat yang kita lihat di balik kaca itu adalah sang penjaga yang asli? Ataukah hanya replika untuk menjaga rahasia yang lebih besar? Dunia kolektor benda bersejarah Nusantara seringkali dipenuhi dengan intrik dan klaim yang tumpang tindih. Di pasar-pasar gelap benda antik hingga ruang tamu para pejabat tinggi, seringkali muncul sosok-sosok yang mengklaim memiliki tongkat asli Bung Karno yang hilang saat masa transisi kekuasaan. Mereka menunjukkan sertifikat, foto-foto usang, hingga melakukan tes fisik untuk membuktikan keaslian kayu pucang kalak tersebut. Namun, bagi para abdi dalam dan santri sepuh yang memahami karakteristik benda ini, mereka memiliki satu kriteria yang tidak bisa dipalsukan: getaran batin. Konon, tongkat asli Bung Karno memiliki berat yang tidak wajar bagi seukuran kayu biasa. Seolah-olah serat-seratnya menyimpan kepadatan doa yang telah mengkristal selama puluhan tahun. Misteri ini semakin meruncing ketika sebuah kesaksian mengejutkan muncul dari seorang keturunan ulama karismatik di Jawa Timur. Beliau menyebutkan bahwa rahasia kekuatan tongkat Bung Karno sebenarnya bukan terletak pada jenis kayunya semata, melainkan pada apa yang tersembunyi di dalam rongga kayu tersebut. Menurut penuturan lisan yang turun-temurun, sebelum kayu pucang kalak itu diukir menjadi tongkat komando, sang ulama pemberi ijazah telah melubangi bagian tengah kayu tersebut secara sangat halus. Di dalam rongga yang sempit itu, dimasukkanlah gulungan kecil kulit kijang atau kertas kuno yang bertuliskan iatiat perlindungan dan doa-doa khusus bagi pemimpin bangsa sebuah. Praktik yang dalam tradisi pesantren dikenal sebagai rajah atau hizib. Jika informasi ini benar, maka tongkat Bung Karno bukan lagi sekadar simbol kewibawaan politik, melainkan sebuah perpustakaan spiritual berjalan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Bung Karno sering terlihat
memegang bagian tertentu dari tongkatnya saat sedang menghadapi tekanan berat atau saat akan mengambil keputusan besar yang menentukan nasib jutaan rakyat. Beliau tidak sedang memegang kayu, melainkan sedang menggenggam doa-doa yang tertulis di dalamnya. Namun, keberadaan gulungan rahasia ini tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Tidak ada kurator museum atau peneliti sejarah yang berani membedah atau melakukan ronsen terhadap tongkat-tongkat tersebut karena rasa hormat yang mendalam kepada sang pemilik, sekaligus ketakutan akan merusak tuah yang ada di dalamnya. Di sisi lain, perdebatan mengenai keaslian ini memicu munculnya fenomena tongkat duplikat yang beredar luas di masyarakat. Banyak orang mencoba mencari kayu pucang kalak di pedalaman Pacitan, lalu mengukirnya sedemikian rupa agar mirip dengan milik Bung Karno, berharap mendapatkan setitik karisma dari sang bapak bangsa. Namun, sejarah selalu punya cara untuk menertawakan ambisi manusia. Tanpa adanya isi atau restu spiritual dari ulama yang lurus, kayu itu tetaplah benda mati. Para ahli waris batin Bung Karno meyakini bahwa jika suatu saat sang penjaga yang asli bener-bener muncul kembali, ia tidak akan ditemukan di balai lelang dengan harga miliaran rupiah, melainkan di tangan seseorang yang memiliki ketulusan hati yang sama dengan pemuda yang dulu bersimpuh di Gubuk Bambu, Jawa Barat. Kini, jejak fisik tongkat tersebut telah menjadi bagian dari mitologi modern Indonesia. Ia menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang kuat selalu membutuhkan sandaran yang lebih besar dari sekadar kekuasaan material. Namun, sebelum kita menutup lembaran sejarah ini, masih ada satu kepingan teka-teki yang tersisa. Sebuah kabar burung menyebutkan bahwa Bung Karno sebenarnya meninggalkan sebuah wasiat rahasia mengenai tongkat keempat yang tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Tongkat yang konon hanya boleh keluar saat bangsa ini berada dalam titik nadir yang paling gelap. Di episode penutup nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan mencari jawaban akhir. Apakah rahasia tongkat ini masih relevan bagi masa depan Indonesia, ataukah ia telah selesai sebagai legenda yang tertimbun debu zaman? Perjalanan menelusuri jejak tongkat pucang kalak Bung Karno akhirnya membawa kita pada satu titik perenungan yang paling dalam. Setelah melewati hiruk-pikuk politik, upaya pembunuhan yang gagal, hingga misteri di kamar pengasingan, kita tiba pada sebuah pertanyaan besar yang melampaui benda fisik itu sendiri. Di manakah sang penjaga itu sekarang? Di kalangan pini sepuh dan kaum batiniah Nusantara, beredar sebuah narasi yang sangat kuat mengenai adanya tongkat keempat. Jika tiga tongkat lainnya sering terlihat di depan publik dan kini tersimpan di museum, tongkat keempat ini konon tidak pernah tersentuh oleh kilatan kamera wartawan. Ia adalah tongkat yang tidak terbuat dari kayu lahiriah, melainkan simbol dari amanah langit yang hanya diberikan kepada pemimpin yang benar-benar mewakafkan seluruh hidupnya untuk rakyat. Sebagaimana wasiat rahasia yang pernah dibisikkan sang ulama di Gubuk Bambu puluhan tahun silam. Wasiat rahasia itu menyebutkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada benda yang digenggamnya, melainkan pada kemurnian tauhid dan kecintaannya pada kaum duafa. Bung Karno, di masa-masa sulitnya, seringkali mengingatkan bahwa tongkat yang sesungguhnya adalah persatuan bangsa. Namun, bagi para pencari jejak spiritual, mereka meyakini bahwa secara fisik pun masih ada satu benda pusaka peninggalan beliau yang sengaja disembunyikan dari peradaban oleh para penjaga batin Nusantara. Benda ini konon hanya akan muncul kembali secara alami ketika bangsa ini berada dalam persimpangan jalan yang sangat genting saat martabat bangsa dipertaruhkan dan keadilan mulai langka. Ia tidak akan ditemukan melalui penggalian arkeologi atau perburuan kolektor, melainkan akan menemukan jalannya sendiri menuju tangan orang yang tepat. Lantas, apakah sang penjaga masih ada di antara kita? Jika kita melihat fenomena hari ini, di mana banyak orang masih berziarah ke makam Bung Karno dan mencari berkah dari peninggalan-peninggalan sejarah, itu adalah bukti bahwa getaran spiritualitas itu belum padam. Namun, ada satu pesan penting yang sering terlupakan dari kisah Islam Nusantara. Benda-benda seperti tongkat atau keris hanyalah wasilah atau perantara. Sebagaimana tongkat Nabi Musa yang membelah lautan bukan karena kayunya, melainkan karena izin Allah melalui doa sang Nabi. Demikian pula tongkat Bung Karno. Keberadaannya di antara kita saat ini mungkin tidak lagi dalam bentuk kayu pucang kalak yang padat, melainkan dalam bentuk nilai-nilai keberanian, kemandirian, berdikari, dan keteguhan iman yang diwariskannya kepada generasi penerus. Beberapa saksi spiritual menyebutkan bahwa
Sang Penjaga sebenarnya telah bermultiplikasi menjadi ribuan doa yang dipanjatkan oleh para ulama dan kiai di seluruh pelosok negeri demi keutuhan NKRI, rahasia yang tersembunyi di dalam rongga kayu itu. Yang dulu kita duga sebagai gulungan doa, kini telah tumpah dan menyatu ke dalam tanah air. Bung Karno pernah berkata bahwa perjuangannya lebih mudah karena mengusir penjajah, namun perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Disinilah tongkat batin itu dibutuhkan sebagai pengingat agar kita tidak goyah oleh rayuan kepentingan sesaat yang merusak kedaulatan bangsa. Isyarat dari para ulama masa lalu tetap bergema. Jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri sebelum memimpin orang lain. Dengan menggenggam prinsip yang tegak lurus seperti tongkat pucang kalak menutup rangkaian narasi ini, kita menyadari bahwa rahasia di balik tongkat Bung Karno bukan sekadar urusan klinik atau mistisisme kuno. Ia adalah sebuah monumen sejarah tentang hubungan harmonis antara kepemimpinan nasionalis dan bimbingan ruhani ulama. Ia adalah bukti bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi doa dan tirakat yang panjang. Maka, ketika kita bertanya, apakah Sang Penjaga masih ada? Jawabannya ada. Pada seberapa besar kita masih menjaga amanah titip tajuklan fakir miskin yang pernah menjadi ruh perjuangan para wali dan diteruskan oleh sang proklamator. Selama masih ada jiwa yang berani menyuarakan kebenaran demi rakyat kecil, maka di sanalah jejak Islam dan semangat tongkat Bung Karno tetap hidup dan bergetar. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya secara logika, dan barangkali memang begitulah seharusnya. Sejarah yang besar selalu menyisakan ruang bagi iman dan imajinasi untuk tumbuh. Terima kasih telah mengikuti penelusuran 7 episode ini di channel Jejak Islam. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi tontonan yang menarik dan dramatis, tetapi juga menjadi cermin bagi kita semua untuk kembali menengok akar spiritualitas bangsa. Sampai jumpa di perjalanan sejarah selanjutnya, di mana setiap langkah kaki kita adalah bagian dari jejak-jejak agung para kekasih Allah di tanah Nusantara. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak Islam. Terima kasih.